Halo sahabat KMC, kembali lagi di dalam video tentang pembelajaran kimia di sekolah ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang laju reaksi menyambung dari video-video sebelumnya. Tapi kali ini kita akan membahas tentang persamaan laju reaksi. Oke, nah di dalam video kali ini kalian diharapkan setelah menonton video ini atau menyimak video ini, maka kalian diharapkan dapat menentukan yang namanya order reaksi, menuliskan persamaan laju reaksi, dan memahami grafik persamaan laju reaksi. Oke, nah kita akan mulai dengan yang pertama, persamaan laju reaksi, kawan-kawan. Jadi persamaan laju reaksi itu bisa dinyatakan dengan persamaan yang ditentukan berdasarkan konsentrasi awal setiap zat dipangkatkan dengan order reaksi. Nah, mungkin kalian akan bingung apa yang dimaksud dengan order reaksi. Order reaksi itu adalah angka tertentu yang menunjukkan bagaimana pengaruh dari perubahan konsentrasi suatu zat terhadap laju reaksi itu sendiri, kawan-kawan. Nah, berbeda ya antara order reaksi itu dengan pangkat ya. Dengan koefisien itu berbeda. Antara order reaksi dengan koefisien itu berbeda. Nah, di sini misalkan saya punya AA plus BB membentuk CC plus DD. Maka untuk persamaan reaksi ini kita hanya berfokus pada A dan B saja, bukan C dan D, tapi hanya pada A dan B. Jadi kecepatan itu adalah K kalikan konsentrasi A pangkat M kalikan B pangkat N, di mana K itu disebut adalah tetapan laju reaksi, konsentrasi A, konsentrasi B, kemudian M itu adalah order reaksi terhadap zat A, dan N itu adalah order reaksi terhadap zat B. Kemudian kalau kita jumlahkan antara M dan N, maka kita akan memperoleh yang namanya order reaksi total. Oke, maka kita akan memperoleh yang namanya order reaksi total. Nah, dalam video kali ini kita akan belajar bagaimana sih menentukan order reaksi dan menentukan persamaan laju reaksi itu sendiri. Oke. Nah, kita akan mulai membahas tentang tetapan laju reaksi terlebih dahulu. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan tetapan laju reaksi? Tetapan laju reaksi itu adalah suatu tetapan yang nilainya tergantung pada jenis reaksi, suhu, dan katalis. Jadi, jenis reaksinya apa? Maka K-nya mempunyai nilai yang tertentu. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang dimaksud dengan order reaksi. Order reaksi seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa adalah suatu angka yang memperlihatkan pengaruh dari konsentrasi reaktan terhadap laju reaksi itu sendiri. Nah, order reaksi bisa dibagi menjadi beberapa jenis. Ada beberapa jenis order reaksi. Ada order 0, order 1, order 2. Nah, ini adalah order-order yang umumnya terjadi gitu ya. Itu kalau order 0 itu artinya salah satu reaksinya itu tidak mempengaruhi sama sekali laju reaksi. Mau konsentrasinya di 2 kali lipatkan, 3 kali lipatkan, atau ditingkatkan sampai seberapapun, itu tidak mempengaruhi laju reaksi. Kemudian kalau order 1 dia mempengaruhi laju reaksi berbanding lurus gitu ya, berbanding lurus. Kalau order 2 dia mempengaruhi laju reaksi berupa pangkat 2-nya dari perubahan konsentrasi tersebut. Nah, kalau kita lihat dari grafik, maka grafiknya akan seperti ini, kawan-kawan. Kalau dia itu adalah order 0, maka grafiknya itu lurus, teman-teman. Artinya di sini ketika perubahan X-nya terjadi, laju reaksinya ya tetap begitu, nggak berubah. Kalau yang B ini order 1, ketika laju reaksinya berubah tertentu, X-nya atau konsentrasi berubah tertentu, maka lajunya juga berubah tertentu. Kalau yang C itu order 2, di mana ketika X-nya berubah tertentu, lajunya berubah 2 kali lipatnya. Seperti itu. Nah, selain 3 order yang pada umumnya yang ini, ada juga order lainnya, misalkan order -1. Kalau order -1 itu dia landai seperti ini ke bawah. Oke, ke bawah. Kemudian kalau order setengah itu ke atas tetapi agak lebih landai. Oke, lebih landai. Nah, order reaksi itu ditentukan melalui percobaan, tidak berkaitan dengan koefisien reaksi. Jadi kalau koefisiennya itu bukan order ya, kawan-kawan ya. Nah, untuk menentukan order reaksi kita harus menggunakan data dari percobaan yang ada. Contoh, di sini kita akan belajar cara menentukan order reaksi ya. Di sini ada percobaan, teman-teman, ada percobaan 1 sampai ke 6. Nah, di sini kita menggunakan reaksi antara NO2- dengan NH4+ membentuk N2 plus H2O pada 25 derajat Celcius. Nah, di sini diperlihatkan bahwa NO-nya berubah-ubah konsentrasinya, yang NH4+ kita buat tetap. Sedangkan yang di sini 456 NO2- nya kita buat tetap, sedangkan NH4+-nya kita buat ubah-ubah.
Nah, sekarang kita akan menentukan order reaksi dari NH4+ dengan order reaksi dari NO2-. Untuk menentukan order reaksi dari NO2-, maka kita harus melihat percobaan di mana konsentrasi NH4+ itu yang dibuat tetap, teman-teman, yaitu percobaan 1, 2, dan 3. Oke, percobaan 1, 2, dan 3. Terserah mau pakai yang mana. Nah, sedangkan untuk menentukan order reaksi dari NH4+, maka kita harus menggunakan percobaan 4, 5, 6, di mana konsentrasi NO2- itu tetap, dibuat tetap. Gitu ya. Nah, kita mulai coba yuk. Sekarang kita akan menentukan order reaksi terhadap NH4+. Oke, terhadap NH4+, maka NO2-nya harus yang sama. Kita bisa menggunakan percobaan 5 dan 4 atau 6 dan 4 atau 5 dan 6 itu juga boleh. Nah, misalkan saya menggunakan percobaan ke-5 dan ke-4. Oke, percobaan ke-5 dan ke-4, percobaan 5 dan ke-4. Maka kita menggunakan data laju reaksi ini dan menggunakan data konsentrasi ini untuk menentukannya. Kita buat perbandingan, kawan-kawan. Jadi R5 itu adalah K kalikan 0,404 pangkat X. Kita anggap ini order reaksi dari NH4 itu adalah X, sedangkan NO2 itu adalah Y. Jadi kita masukkan nilainya. Yang keempat juga sama, reaksi keempat. Kita masukkan nilainya. Nah, di sini karena konsentrasi NO2 ini sama, maka kita bisa coret, kawan-kawan. K-nya nilainya juga sama, kita bisa coret. Kita tinggal masukkan nilai laju reaksinya. Laju reaksi ke-5 dan ke-4. Nah, nilainya segini, maka ini nilainya 2X, kawan-kawan. 2X sama dengan, kalau ini kita buatkan perbandingannya, maka kita dapat 2. Maka 2 pangkat X sama dengan 2, maka X adalah nilainya 1. Seperti itu ya. Nah, ini kalau kita mau menentukan order reaksi NH4+. Sekarang bagaimana kalau kita mau menentukan order reaksi dari NO2-. Nah, sama seperti tadi, untuk NO2- kita harus mencari yang NH4+-nya sama. Yaitu kita bisa menggunakan percobaan 2 dan 1, percobaan 3 dan 1, atau 2 dan 3. Nah, misalkan saya menggunakan percobaan 2 dan 1. Maka di sini K dengan konsentrasi NH4+-nya dicoret. Maka kita tinggal punya Y, perbandingannya kamu mendapatkan 2Y, dan ini juga dibandingkan maka dapatnya 2, maka 2Y sama dengan 2, Y sama dengan 1. Maka kita bisa peroleh persamaan laju reaksi itu adalah laju reaksi sama dengan K kalikan NH4+ pangkat 1, pangkat 1-nya nggak ditulis, NO2- pangkat 1, pangkat 1-nya juga nggak ditulis. Artinya order reaksi NH4+ adalah 1, NO2- adalah 1. Nah, untuk menentukan nilai K, kita bisa menentukan dengan cara mengambil salah satu percobaan saja. Misalkan saya mengambil percobaan 1. Percobaan 1 kita masukkan nilai laju reaksinya, kita masukkan konsentrasinya, kita cari K-nya. Jadi K sama dengan yang ini tinggal dibagi dengan 0,2 kali 0,01. Maka kamu dapatnya K-nya adalah 2,7 kali 10 pangkat minus 4. Maka persamaan laju reaksi selengkapnya itu adalah R adalah sama dengan 2,7 kali 10 pangkat minus 4 kalikan konsentrasi NH4+ kalikan konsentrasi NO2-. Oke. Nah, kalau misalkan berikutnya ada pertanyaan berikutnya, kalau ditanya berapakah laju reaksi jikalau konsentrasi NO2- adalah 0,3 dan NH4+ adalah 0,5, maka kamu tinggal masukkan ke dalam persamaan ini, kawan-kawan. Jadi NH4+-nya 0,5, masukin 0,5. NO2-nya 0,3, masukkan 0,3. Maka tinggal dikalikan, maka kamu akan mendapatkan laju reaksi dari persoalan atau permasalahan yang diberikan di sini ketika konsentrasi NO2- 0,3 M dan NH4+ 0,5 M. Nah, teman-teman, satu lagi yang perlu saya ingatkan, untuk satuan dari K itu tergantung dari persamaan yang digunakan ya, teman-teman ya, persamaan yang digunakan. Di sini kamu harus tetap menentukan persamaan K karena setiap persamaan laju reaksi itu berbeda-beda persamaan satuan dari K-nya. Nah, untuk menentukan satuan K ya udah tinggal meter per second kuadrat dibagi mm ini kan. M awal dicoret, 1 coret, maka kamu dapatnya M-1 S-1 seperti itu. Nah, ini ada contoh, kawan-kawan. Contohnya misalkan di sini saya punya reaksi antara NO dan H2 membentuk N2O dan H2O. Ini adalah datanya.
Nah, pertama, dia suruh tentukan order reaksi terhadap NO. Sekali lagi, untuk menentukan order reaksi NO, maka kita harus cari H yang sama, yaitu percobaan 1 dan 2. Nah, kita menggunakan percobaan 1 dan 2, laju 2 per laju 1 dibandingkan, maka kamu mendapatkan X-nya sama dengan 2. Maka order reaksi NO itu adalah 2. Kemudian kalau ditanya order reaksi dari H2, maka sama seperti tadi, kita harus mencari yang NO-nya sama, yaitu percobaan 1 dan 3. Percobaan 1 dan 3 yaitu 6,4 ini, maka dilakukan perbandingan, maka Y-nya sama dengan 1. Maka sudah dapat persamaan laju reaksi X sama dengan K kalikan NO2 pangkat 2, ordernya 2, H2 pangkat 1. Nah, kalau ditanya order reaksi total, kamu tinggal jumlahkan order NO dan order H2. Jadi 2 tambah 1 sama dengan 3. Oke, untuk menentukan nilai K, tinggal pilih salah satu percobaan yang mana yang mau kamu ambil. Silahkan, misalnya percobaan yang pertama, tinggal dihitung 2,6 dibagi 6,4. Nah, dibagi ini. Nah, kamu lihat satuannya kawan-kawan. Ini di sini berbeda dengan satuan yang tadi. Kenapa? Karena di sini ordernya 2 kawan-kawan. Jadi M-nya pangkat 2. Jadi di bawah tuh jadi M pangkat 3. Maka di sini M-nya pangkat min 2. Oke. Sedangkan yang F, tentukan laju reaksi jikalau konsentrasi NO dan H2 masing-masing 0,5. Tinggal dimasukkan ke persamaannya, maka kamu mendapatkan nilai laju reaksinya. Oke, demikian untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih karena kalian sudah berusaha untuk menonton dan mencoba mengerti. Jikalau ada pertanyaan atau hal-hal yang tidak diketahui, kalian bisa bertanya kepada guru-guru kamu dalam waktu pelajaran, atau juga bisa menuliskan pertanyaan kalian melalui komen di bawah ini, di dalam komen di bawah video ini ya. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Sampai jumpa, bye bye.